Jadi pada video kali ini kita bakalan nyobain buat deploy aplikasi Laravel menggunakan Franken PHP. Nah, tapi sebelum masuk ke tutorialnya, kita perlu tahu dulu apa itu Franken PHP. Jadi dari deskripsi yang saya temukan dari internet, Franken PHP merupakan web server yang berbasis KDE yang menyediakan server application programming interface, sehingga aplikasi PHP yang dijalankan secara natif tanpa memerlukan PHP FPM. Nah, jadi dengan menggabungkan kemampuan server HTTP dan interpreter PHP dalam satu proses, ini berarti PHP berjalan di dalam satu server itu sendiri. Jadi bergabung dengan si Franken PHP-nya, seperti itu. Nah, untuk kelebihannya bisa teman-teman cari di internet sendiri ya. Nah, untuk tools yang kita pakai pada video kali ini itu ada EC2 dari AWS, terus juga ada Franken PHP-nya itu sendiri. Yang pertama-tama pastinya kita sediakan dulu EC2-nya. Kita klik launch instance dari sini. Nah, untuk namanya bisa teman-teman isi sesuka hati teman-teman ya. Ini di sini saya memberi nama sebagai test server. Nah, untuk OS-nya di sini saya pilih Ubuntu. Ini internetnya nge-lag. Dan untuk tipe mesinnya, bukan, ini masih pilihan OS ternyata. Nah, ini saya pilih yang 24 LTS, yang free tier eligible. Ini saya pilih yang 24 LTS. Nah, untuk instance type-nya, sini juga pilih yang free tier eligible ya, yang T3 micro. Terus untuk key pair-nya, nah di sini karena saya belum menyediakan, jadi saya create new key pair. Dan karena saya menggunakan Windows, jadi di sini saya buat yang .ppk, biar nanti saya bisa menggunakan sebagai kredensialnya di putih. Nah, untuk namanya bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Habis itu klik key pair. Nah, ini akan terdownload secara otomatis ya. Nah, untuk network settingnya, di sini saya pilih VPC yang default bawaan dari AWS. Terus untuk security groupnya, di sini saya allow HTTPS dan HTTP. Ini dicentang saja. Nah, untuk SSH-nya, ini teman-teman bisa allow ke anywhere ya, supaya nanti bisa login SSH via putih. Terus di bagian credit specification, teman-teman bisa sesuaikan ke standar saja. Ini biar teman-teman nggak boncos di bagian kreditnya. Jangan milih unlimited ya, untuk berjaga-jaga.
Setelah itu teman-teman bisa cek ulang. Nah, ini bisa dicek ulang. Kalau misalnya belum ada ada yang belum sesuai, bisa disesuaikan lagi. Ini karena sudah sesuai ya punya saya, jadi bisa langsung klik launch instance. Bisa diklik. Nah, di sini ditunggu saja sampai ke 100%. Nah, setelah ada keterangan sukses, di sini bisa diklik ini ya, ID-nya. Ini bakalan masuk ke detail si EC2-nya. Nah, teman-teman bisa klik copy ini IP-nya. Situ buka putihnya, masukkan di bagian kolom hostname putih. Setelah itu klik SSH. Nah, di situ ada keterangan out, diklik saja ke credentials. Nah, dan pilih key pair-nya yang sudah dibuat di pas create EC2-nya tadi ya. Nah, untuk username-nya itu biasanya Ubuntu ya, tapi boleh dilihat dulu di sini di bagian connect ini. Nah, ini username-nya Ubuntu. Jadi masukkan saja Ubuntu di putihnya. Nah, di sini sudah bisa masuk. Di sini saya juga menyediakan ini ya, alurnya, jadi nanti teman-teman bisa mengikutinya sendiri. Nah, ini untuk pertama kalinya pasti sudo apt update. Tes. Nah, ini tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Setelah itu download si Franken PHP-nya. Bisa menggunakan curl. Tes. Ya, download. Sudah download. Habis itu kasih privilege execution. Execute. Yes. Nah, habis itu pindahkan ke ini USR local bin untuk binary-nya ini. Nah, lalu untuk memastikan sudah benar apa belum, bisa menjalankan Franken PHP version. Nah, ini sudah terinstall, ini sudah ada keterangannya. Setelah itu teman-teman bisa menjalankan ini ya. Nah, ini buat nanti instalasi package-nya yang pakai Composer itu. Nah, ini dikopikan saja. Nanti ini saya sediakan juga ya alurnya di deskripsi video.
Ini tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita buat direktori www ya, di dalam direktori var. Nah, ini nanti aplikasi Laravel-nya berada di direktori var www. Nah, setelah itu pindah direktorinya ke var www. Nah, di sini sudah masuk. Setelah itu, oh ya, ini untuk aplikasinya, ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari repositori saya. Nah, ini di repositori saya nanti saya sediakan juga. Clone saja di sini. Setelah itu pindah ke aplikasinya. Nah, di sini kita clone aplikasinya ke folder to do ya. Ini folder to do-nya. Pasti kita cd to do. Nah, kita sudah bisa masuk ke sini. Dan kita cek dulu apakah sudah ada filenya apa belum. Nah, ya ini ya, kita sudah bisa lihat folder dan file dari aplikasi Laravel. Nah, habis itu kita install komposernya. Kita pindah ke home directory dulu. Nah, bisa install komposernya nanti buat install package di Laravel-nya, si komposer ini. Nah, ini sudah muncul ya. Kita bisa lihat. Nah, ini komposernya. Habis itu kita pindahkan binary-nya ke dalam USR local bin composer. Kita pindahkan ke sini. Pindahkan. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke si aplikasi Laravel-nya ya, buat instalasi package yang nanti diperlukan buat aplikasi Laravel. Kita pindah cd var www to do. Oke. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Laravel-nya. Habis itu kita jalankan composer install. Kita jalankan composer install. Oh, ternyata ini ya, harus pakai sudo. Bukan deh. Oke, kita pindahkan dulu ya. Ini si ownernya, ini kan root kan. Nah, kita pindahkan ke si usernya dulu, biar nggak pakai sudo lah. Nah, tinggal jalankan ini. Nah, situ jalankan komposernya. Nah, sudah bisa berjalan.
Ini sudah terinstall semuanya ya. Nah, setelah itu kita kopikan .env example ke env-nya. Nah, ini sudah tercopy ya ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk jalankan PHP Artisan Key Generate buat generate key yang ada di .env. Nah, sudah bisa ini. Nah, karena di sini kita pakai Franken PHP, nah tadi kita butuh membuat file get file. Nah, kita buat isinya simple. Nah, di sini kita titik 2. Nah, ini membuka port 80, si port HTTP-nya. Nah, kita coba saja dari sini. Ini port 80 tadi yang kita centang ya saat membuat EC2-nya. Terus kita bisa coba untuk tes pakai Franken PHP-nya menggunakan ini ya, sudo Franken PHP run config terus mengarah ke get file. Nah, kita coba buka apakah bisa muncul. Nah, ini sudah bisa muncul ya di uji cobanya ini. Kita tutup dulu. Setelah itu kita buat si daemonnya buat Franken PHP bisa menjalankan aplikasinya, buat servisnya ya ini. Kita clear dulu ya biar enak dilihat. Nah, kita buat di sini untuk servisnya bisa menjalankan si Franken PHP. Nah, isinya simple ya. Di sini ada deskripsinya. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan. Terus nanti yang menjalankan si aplikasinya itu adalah www.data ini yang mengarah ke aplikasi yang sudah kita tempatkan tadi ya di var www.todo. Nah, setelah itu mengeksekusi ini yang mengarah ke si get file di var www.todo. Seperti itu. Nah, setelah itu karena si aplikasi ini ownernya masih Ubuntu ya, dan kita tadi jalaninnya pakai www.data, jadi kita perlu mengubah si ownernya ini jadi www.data seperti itu. Nah, kita ubah user ownernya. Kita ubah jadi www.data. Nah, dan jangan lupa untuk mengubah si privilege ya, mengubah privilege dari storage dari aplikasinya tadi
yang storage sama bootstrap cache privilege-nya. Kita cek dulu ya, apakah sudah. Nah, ini sudah berubah ya, storage. Nah, ini di bagian grupnya sama bootstrap. Nah, mana bootstrap berarti di dalamnya ya. Jadi bootstrap. Nah, kita cek di dalamnya. Nah, sudah berbeda ya ini ya. Sudah berubah privilege-nya. Kalau kita bandingkan ya, yang ini yang storage, misalnya sebelumnya, ini sudah ada bedanya. Ya ini di bagian grupnya ya, ini bagian grup dia sudah berbeda. Gitu. Nah, setelah itu kita reload, jalankan daemon reload biar servisnya tadi bisa berjalan. Reload, terus enable, terus habis itu start Franken PHP. Setelah itu kita cek statusnya apakah sudah berjalan. Nah, ini sudah berjalan ya ini. Habis itu kita lihat lagi apakah aplikasinya berjalan. Oke. Kita sudah Nah, sampai sini kita sudah bisa melakukan deployment aplikasi Laravel menggunakan Franken PHP. Nah, tapi di sini kita belum menuliskan si database-nya. Nah, untuk database-nya kita bisa menggunakan Amazon RDS. Nah, tapi untuk tutorialnya tidak untuk sekarang ya, untuk video nanti seperti itu. Jadi untuk saat ini sampai ini saja. Error database. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.